Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Dewinta Hutagalung dari program studi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Video kali ini saya akan mempresentasikan mind mapping mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1 yang mencakup materi sesi 1 sampai sesi 5. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Silvanasya, SSI, MSI. Langsung saja untuk mind mapping pada sesi pertama. Pada mind mapping sesi pertama ini saya menjelaskan tentang pengantar statistika dan penyajian data yang merupakan dasar dalam mempelajari statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk membantu pengambilan keputusan. Sedangkan statistik adalah kumpulan data atau hasil pengolahan data yang biasanya disajikan dalam bentuk angka, tabel, maupun grafik. Dalam statistika terdapat dua jenis utama, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang dimiliki tanpa membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi berdasarkan data sampel yang diperoleh. Selanjutnya, terdapat konsep populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi tersebut. Data yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa kategori atau karakteristik seperti jenis kelamin dan jurusan mahasiswa. Sedangkan data kuantitatif berupa angka yang dapat dihitung seperti umur, pendapatan, atau nilai ujian. Data juga dapat diukur menggunakan 4 skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal digunakan untuk membedakan kategori tanpa urutan. Skala ordinal menunjukkan adanya tingkatan. Skala interval memiliki jarak yang sama antar nilai, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Sedangkan skala rasio memiliki jarak yang sama dan nol mutlak sehingga dapat dilakukan operasi perbandingan. Setelah data diperoleh, data perlu disajikan agar lebih mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan melalui tabel distribusi frekuensi, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan poligon frekuensi. Dalam bidang informatika, konsep ini digunakan untuk menyajikan data pengguna aplikasi, jumlah pengunjung website, hasil survei pengguna maupun data performa sistem sehingga informasi dapat dipahami dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu sesi kedua, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan terdiri dari min, median, dan modus. Min atau rata-rata dihitung dengan rumus jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Sigma X adalah jumlah seluruh data dan N adalah jumlah data. Min digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Ukuran kedua adalah median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Apabila jumlah data ganjil, median berada tepat di tengah. Apabila jumlah data genap, median diperoleh dari rata-rata dua nilai tengah. Median sangat berguna ketika terdapat data ekstrim atau outlier karena tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Ukuran ketiga adalah modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus dapat digunakan untuk mengetahui fitur aplikasi yang paling sering digunakan pengguna atau jenis kesalahan sistem yang paling sering terjadi. Ketiga, ukuran pemusatan ini memiliki fungsi yang sama, yaitu menunjukkan pusat data, tetapi masing-masing memiliki kelebihan dan karakteristik yang berbeda. Min memperhatikan seluruh data, median fokus pada posisi tengah, sedangkan modus menunjukkan nilai yang paling dominan. Selanjutnya, pada sesi 3 yaitu ukuran lokasi. Ukuran lokasi terdiri atas kuartil, desil, dan persentil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil 1 menunjukkan 25% data pertama, kuartil 2 merupakan median atau 50% data, dan kuartil 3 menunjukkan 75% data. Rumus posisi kuartil adalah I dalam kurung N plus 1 bagi 4, dengan I menunjukkan nomor kuartil. Selain kuartil terdapat desil yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Rumus posisi desil adalah I dalam kurung N plus 1 bagi 10, sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus posisi persentil adalah I dalam kurung N plus 1 bagi 100. Ukuran lokasi membantu kita mengetahui kedudukan suatu nilai dibandingkan dengan data lainnya.
Contohnya dalam bidang informatika, persentil dapat digunakan untuk mengetahui peringkat kecepatan komputer dalam suatu laboratorium. Jika sebuah komputer berada pada persentil ke-90, berarti performanya lebih baik dibandingkan 90% komputer lainnya. Dengan demikian, ukuran lokasi membantu analisis posisi data secara lebih rinci dibandingkan ukuran pemusatan. Selanjutnya, sesi 4 yaitu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran terdiri dari range, varians, standar deviasi, dan koefisien variasi. Range merupakan ukuran penyebaran paling sederhana, yaitu selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil. Rumusnya nilai maksimum dikurang nilai minimum. Semakin besar range, semakin besar pula rentang penyebaran data. Ukuran berikutnya adalah varians. Varians dihitung dengan rumus sigma kuadrat sama dengan sigma dari X dikurangi mu dikuadratkan lalu dibagi N. Varians menunjukkan rata-rata kuadrat penyimpangan data terhadap rata-ratanya. Karena satuan varians berupa kuadrat, maka digunakan standar deviasi agar lebih mudah diinterpretasikan. Rumus standar deviasi adalah sigma sama dengan akar kuadrat dari sigma kuadrat, atau standar deviasi sama dengan akar dari varians. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari nilai rata-rata. Semakin besar standar deviasi berarti semakin beragam, sedangkan semakin kecil standar deviasi berarti data lebih homogen. Ukuran terakhir adalah koefisien variasi, yang digunakan untuk membandingkan tingkat variasi dua kelompok data yang memiliki rata-rata berbeda. Rumusnya yaitu standar deviasi dibagi min kali 100%. Dalam bidang informatika, ukuran penyebaran digunakan untuk menganalisis kestabilan jaringan, konsistensi, waktu proses komputer, maupun variasi penggunaan bandwidth internet. Hubungan ukuran penyebaran dengan ukuran pemusatan adalah bahwa ukuran pemusatan menunjukkan pusat data, sedangkan ukuran penyebaran menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari pusat tersebut. Terakhir yaitu sesi 5, skewness dan kurtosis. Skewness atau kemencengan digunakan untuk melihat apakah distribusi data simetris atau tidak. Terdapat 3 jenis skewness. Pertama, skewness positif, yaitu distribusi yang memiliki ekor lebih panjang di sebelah kanan. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar data berada pada nilai rendah. Kedua, skewness negatif, yaitu distribusi yang memiliki ekor lebih panjang di sebelah kiri. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar data berada pada nilai tinggi. Ketiga, distribusi simetris, yaitu distribusi yang seimbang antara sisi kiri dan kanan sehingga nilai min, median, dan modus relatif sama. Selain skewness, terdapat kurtosis yang digunakan untuk mengukur tingkat keruncingan distribusi data. Terdapat 3 jenis kurtosis, yaitu leptokurtik memiliki puncak yang tinggi dan runcing, serta data terkonsentrasi di sekitar rata-rata. Yang kedua, mesokurtik memiliki bentuk yang menyerupai distribusi normal. Yang ketiga, pletikurtik memiliki puncak yang lebih datar dan penyebaran data lebih luas. Dalam bidang informatika, skewness dan kurtosis sering digunakan dalam data mining, machine learning, analisis big data, dan keamanan cyber untuk memahami pola distribusi data serta mendeteksi adanya data ekstrim atau anomali. Dengan memahami skewness dan kurtosis, seorang analisis dapat mengetahui karakteristik distribusi data secara lebih mendalam sehingga dapat memilih metode analis yang tepat. Dari kelima mind mapping tersebut dapat disimpulkan bahwa statistika merupakan proses yang saling berkaitan, dimulai dari pengumpulan dan penyajian data, kemudian menentukan nilai pusat data, mengetahui posisi data dalam distribusi, mengukur tingkat penyebaran data, hingga menganalisis bentuk distribusinya. Seluruh konsep tersebut sangat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, termasuk dalam bidang informatika, bisnis, maupun penelitian ilmiah. Demikian presentasi mind mapping mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 1 dari sesi 1 sampai 5 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.